Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mengajarkan tauhid kepada anak yang berumur 4 tahun? Jazakallah khair. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Bagaimana mengajarkan tauhid kepada anak-anak yang berusia 4 tahun atau masih anak-anak lah. Dengan beragam ya, banyak ya, dengan keseharian kita. Apa yang ada di sekitar kita, ini bisa kita ajarkan kepada mereka hal-hal yang berkaitan dengan masalah ketauhidan. Contoh, kita bicara tentang tanaman, daun. Ada daun yang berwarna hijau muda, ada daun yang berwarna hijau tua, ada daun yang berwarna merah, ada yang daun berwarna kuning, ada yang daun kecil, ada yang daun sedang, ada daun besar. Kita mengatakan kepada anak-anak, nak, siapa yang mewarnai daun ini? Bukan peri, nak. Bukan peri malam. Kalau dalam film kartun Disney mengatakan ini adalah peri malam katanya. Tidak, karena mereka tidak mengenal tauhid dan keimanan. Kita mengatakan yang mewarnai daun-daunan ini adalah Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan tanaman. Allah yang menghidupkan tanaman dengan berbagai macam bentuk. Nah, kenapa cabai ini beraneka ragam bentuknya? Siapa yang bikin? Allah. Nah, kenapa air yang ada kenapa kelapa yang keras ini dalamnya kok ada airnya? Siapa yang naruh air di dalam kelapa ini, nak? Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu apa, nak? Untuk itu kita harus rajin loh, nak, ibadah sama Allah. Ini loh hal-hal yang keseharian. Dengan cerita-cerita seperti itu, ya. Seperti yang Anda lihat di layar ini buku yang saya susun dengan tulisan Ayo Belajar 99 Asmaul Husna. Ya, isinya apa? Belajar Asmaul Husna. Bukan hanya sekedar dihafal. Apa artinya menghafal Asmaul Husna kalau kita tidak memahami maknanya? Saya paham, Ustadz. Iya, paham artinya. Tapi maknanya Anda tidak paham. Maknanya kita tak paham. Makna dari Asmaul Husna kita tak mengerti. Bagaimana mengamalkan nama Allah ini dalam keseharian, kita tak tahu. Nah, inilah nama-nama Allah ini adalah sifat Allah yang mulia, yang mengandung faedah-faedah besar, yang mengandung pelajaran besar dalam keseharian kita yang harus kita mengamalkan berdasarkan nama dan sifat Allah itu. Makanya kita susun buku-buku anak-anak seperti ini, 99 Asmaul Husna ini, yang isinya apa? Mengenalkan makna dari Asmaul Husna itu dengan contoh-contoh keseharian dalam dunia anak-anak. Cerita-cerita keseharian dalam dunia anak pada semua Asmaul Husna. Jadi tahu realisasinya, tahu pengamalannya dalam keseharian. Dari situ, apa yang ada dalam keseharian itu tidak akan keluar dari prinsip tauhid, tidak keluar dari prinsip iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang kita ajarkan kepada mereka tentang rukun iman. Saya ada buku rukun iman. Sebentar. Nah, ini mengenalkan rukun iman kepada anak-anak. Ya, ini buku saya tentang rukun iman. Isinya 6 buku, karena rukun iman kan 6. Ya. Isinya tidak bersifat teori, kewajiban kita iman kepada Allah, tidak. Tapi isinya adalah aplikasi rukun iman itu dalam keseharian anak-anak. Bagaimana kita menjelaskan, memahamkan iman rububiyah, iman bahwa Allah Maha Pencipta, iman bahwa Allah Maha Penguasa, iman bahwa Allah Maha Pengatur dalam kehidupan dan alam semesta ini dalam konteks anak dijelaskan di sini. Iman kepada uluhiyah bahwa Allah lah yang zat yang patut diibadahi. Iman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang ada di sini. Iman dengan malaikat dan seterusnya disajikan dengan cerita-cerita anak-anak yang menarik. Iman dengan takdir. Nah, yang menarik di situ. Yang saya awalnya sangat sulit sekali untuk menyusun iman dengan takdir dalam dunia anak. Akhirnya alhamdulillah kita susun iman dengan takdir. Saya ceritakan dengan konteks cerita Pak Ahmad. Dalam buku ini tentang takdir. Ini cerita yang saya karang. Pak Ahmad seorang petani. Kalau nggak salah namanya Pak Ahmad ya. Nama fiktif aja.
seorang petani yang buruh tani, upahnya setiap hari adalah 10.000. Ini contoh. Setiap sore habis berkebun di kebun orang dapat upah 10.000. Setelah sore dapat upah 10.000, Pak Ahmad ngambil sepeda ontelnya untuk pergi ke pasar membeli beras. Dia goes tuh sepedanya. Di tengah jalan Pak Ahmad ditabrak mobil dengan benturan yang sangat keras karena pengemudinya mengemudikan mobil dengan sangat kencang. Pertanyaannya, siapakah yang mati? Ini cerita ngarang nih jemaah. Saya tulis di sini yang mati pengemudi mobil. Pak Ahmad yang ditabrak dengan kencang sampai terpental, Pak Ahmad akhirnya sehat walafiat. Itulah namanya takdir Allah. Allah yang menentukan kematian. Kalau hitungan manusia, Pak Ahmad mati ini. Tidak. Ya, itulah takdir, kita tidak bisa. Terkadang orang sakit parah, ternyata sembuh. Tapi yang flu, malah dia yang mati. Si fulan sekolah, saya tulis juga, si fulan sekolah cum laude. Nilainya sempurna, 10-10 dari SD sampai perguruan tinggi. Tapi dia punya teman yang lulus dengan nilai pas-pasan. Tapi justru yang nilai pas-pasan punya perusahaan besar, justru yang cum laude menjadi karyawan bawahan dari temannya yang nilai pas-pasan. Begitulah kehidupan ini. Semua itu berjalan dengan garis, kita punya kewajiban untuk menjalankan yang terbaik. Bersyukur atas apa yang Allah berikan. Inilah keseharian dari mengajarkan keimanan kepada anak-anak. Ya, wallahu a'lam bishawab.